salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Bakti Purwokerto tahun 2021-2022. Baiklah anak-anakku semua, sebelum nanti kita membahas materi pada siang hari ini, kita perkenalkan dulu. Nama saya Uci Listianise. Anak-anakku semua, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ya pada kalian yang sekarang sudah naik tingkat ya dari tingkat 9 ke tingkat 10 yang tentunya di tingkat 10 ini nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru tentunya, teman baru, lingkungan baru dan sebagainya. Baiklah anak-anakku semua, pada acara pada siang hari ini nanti kita akan membahas bersama tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentunya kalian sudah sangat paham, sudah sangat mengerti apa sih ya yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada era sekarang ini, pada era globalisasi, ya untuk masalah kesadaran berbangsa dan bernegara, ya ini merupakan suatu tantangan ya, tantangan bagi suatu negeri ya, suatu bangsa ya, tantangan juga ini bagi bangsa Indonesia. Nah, karena hal demikian sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah bertanggung jawab ya untuk mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya, ini akan mengakibatkan suatu bangsa itu akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan ya suatu kondisi yang sangat buruk, yang sangat terpuruk ya, yang bisa menjadikan suatu gangguan untuk kemajuan bangsa dan negara tersebut. Nah, apalagi mengingat kondisi kita yang sekarang atau warga negara Indonesia yang sekarang ya, tentunya kondisi ini yaitu kondisi penurunan terhadap warga negara ya, tentang kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warganya ini sangat penting, artinya ya nantinya bagi kelangsungan hidup bangsa, cita-cita bangsa. Kalau kita tidak mempunyai kesadaran ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bangsa Indonesia ya tidak mungkin bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Nah, nilai-nilai apa saja yang harus kita pahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara. Baiklah, untuk nilai-nilai tersebut kita sampaikan di sini. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita tanamkan dalam rangka meningkatkan kesadaran kita ya, kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah satu, cinta tanah air. Itu sangat penting ya, nilai cinta tanah air itu sangat penting bagi kita warga negara dalam rangka ya untuk kesadaran masyarakat, kesadaran kita selaku individu untuk berbangsa dan bernegara. Kenapa kita harus mencintai tanah air kita? Tanah air kita yaitu Indonesia itu kan merupakan tanah air yang sangat luas ya.
dengan sumber daya alam yang sangat banyak itu harus kita cintai. Sehingga kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat ya ini akan tercipta kalau kita mencintai bangsanya sendiri, tanah airnya kita sendiri. Wilayah Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang wilayah itu terdiri dari berbagai macam pulau, yang pulau itu dihuni oleh berbagai macam suku, agama, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Itu merupakan hasanah, merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa ini. Sehingga untuk memupuk kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara itu perlu adanya cinta tanah air, yaitu tanah air apa? Ya, tanah air Indonesia ya yang sampai karena luasnya Indonesia itu ini kan dalam sebuah lagu yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini untuk selalu mengingat ya. Kalian tentunya juga bisa menyanyikan lagu kebangsaan yaitu dari Sabang sampai Merauke ya, yang di situ berjajar pulau-pulau. Nah, dengan pulau-pulau yang dihuni oleh berbagai macam agama, adat istiadat, suku dan sebagainya, yang tentunya dengan seperti itu yang memiliki bermacam-macam perbedaan, hingga masyarakat kita ini merupakan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang bermacam-macam, multikultural, macam-macam budaya. Ini merupakan kekayaan tersendiri yang harus kita cintai, yang harus kita banggakan. Itu yang pertama, ya, cinta tanah air. Berikutnya dengan memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu kita kaitkan dengan cita-cita, tujuan hidup ya, yang dapat mewujudkannya dengan cara apa? Mungkin mencegah perkelahian antar perorangan ya, antar kelompok ya, yang menjadi anak bangsa. Untuk mencegah itu supaya apa? Anak bangsa itu menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Itu sangat penting ya. Kita harus selalu mencegah suatu perkelahian, entah itu perkelahian secara pribadi, perkelahian secara kelompok. Karena kalau hal itu terjadi ya, perkelahian terjadi, ini tentunya akan merusak ketentraman ya, merusak kedamaian. Ini harus kita cegah. Itu yang kedua. Kemudian nilai-nilai yang ketiga adalah Pancasila. Ya, nilai yang ketiga yang harus kita pahami adalah Pancasila. Ideologi kita ya, yaitu Pancasila, merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa. Maka Pancasila itu tidak bisa dirubah, mungkin menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Sudah pas ya, sudah genap ya, Pancasila itu yang menjadi ideologi bangsa. Karena apapun caranya, bagaimanapun apapun alasannya, itu tidak bisa Pancasila dirubah ya. Pancasila dijadikan Trisila, dijadikan Ekasila dan sebagainya ya. Kita harus tahu ya bahwa perjuangan untuk mempertahankan Pancasila itu kan luar biasa. Kenapa? Sangat cocok ya, sudah sangat pas ya. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Apapun ya, ini tidak, alasannya itu tidak bisa dirubah. Pancasila yang terdiri dari kelima sila itu sudah sangat pas. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mencakup semua ya, ketuhanan. Kita harus berketuhanan
warga negara Indonesia, penduduk Indonesia itu harus berketuhanan. Ya, dengan caranya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Kenapa? Tadi kita sudah menyampaikan, Ibu sudah sampaikan bahwa Pulau Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Ya, nah penduduknya itu memiliki macam-macam agama. Yang pertama itu sudah jelas ya bahwa penduduk Indonesia ya harus beragama. Yang tentunya agama ini ya sudah mengatur ya bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu sudah sangat rinci diatur ya dalam Pancasila, terutama sila pertama yang memiliki beberapa nilai. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, itu kita harus memberikan persamaan, keadilan terhadap manusia. Tidak boleh memandang golongan apa, derajatnya apa, ya kekayaannya seberapa, tapi harus diberi keadilan sama rata, sama rasa. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini sangat penting. Ya, kita tidak bisa membangun suatu bangsa tanpa adanya persatuan, ya. Apapun alasannya, apapun kondisinya, ini persatuan harus tetap kita jaga. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, rakyat Indonesia kan nggak semuanya memimpin. Ya, nanti kalau rakyat Indonesia semuanya memimpin, ya tidak mungkin jadi. Makanya ya setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan pemilu. Dalam artian pemilu yang dihasilkan itu kita memilih wakil-wakilnya ini diharapkan bisa menyalurkan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, sehingga nanti rakyatnya aspirasinya bisa tersalurkan. Itu yang diharapkan. Ya, untuk nilai-nilai yang harus dipahami yang ketiga yaitu Pancasila, yang ada 5 sila. Ini tidak mungkin diringkas ya, karena sudah pas, sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Iya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Kita harus diperlakukan adil. Tidak boleh dibedakan. Itu nilai yang ketiga yang harus kita pahami, karena ideologi kita yaitu ideologi Pancasila ya dihasilkan melalui suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, bukan Pancasila itu hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah kita tahu Pancasila itu sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan ya, keberagaman itu apa saja? Ya budaya, ya agama, ya etnis dan lain-lain. Ya, kemudian nilai-nilai Pancasila ini juga dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, baik yang itu datang dari dalam negara itu sendiri ataupun dari luar negara itu sendiri. Pancasila sehingga keberadaannya, adanya itu harus kita pahami, harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya yang perlu kita pahami juga perihal nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja diantaranya adalah kita harus rela berkorban ya untuk bangsa dan negara. Contohnya apa? Contoh rela berkorban terhadap bangsa dan negara yang nyata seperti sekarang ini tentunya dalam kegiatan olahraga. Ya, walaupun di musim pandemi seperti ini ya diharapkan olahraga itu tetap berjalan, karena ini salah satu ya wujud kita rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Nah, itu
mungkin di perhelatan SEA Games ya, SEA Games yang sering kita ikuti. Nah, kenapa SEA Games atau perhelatan pertandingan olahraga ini bisa dikatakan sebagai rela berkorban untuk bangsa dan negara? Karena kita tahu bahwa mereka para atlet ini juga punya pekerjaan lain, ya, punya pekerjaan lain, ya, tidak hanya tidak hanya olahraga saja, tidak hanya bertanding saja, tetapi dia itu rela meninggalkan sementara pekerjaannya, rela meninggalkan sementara keluarganya. Untuk apa? Untuk membela, untuk menjunjung harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah nasional, internasional, mungkin di SEA Games ya, mungkin di perhelatan olahraga yang lain. Mungkin kalian tahu ya, yang sering membawa nama harum ya, olahraga itu badminton ya, kemudian pencaksilat ya, kemudian renang, sepak bola, dan masih banyak lagi. Itu wujud kita untuk masa sekarang ini dalam rangka apa? Memupuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu rela berkorban. Banyak hal sebenarnya ya. Tidak hanya rela berkorban, tapi yang lain-lain itu juga banyak yang sering kita lakukan. Itu nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu kita resapi, yang perlu kita pahami. Olahraga masih banyak lagi, tidak hanya badminton, tidak hanya pencaksilat, mungkin bola voli, mungkin basket, mungkin apa. Itu dalam kegiatan olahraga. Dan masih dalam hal lain, mungkin dalam hal ilmu pengetahuan. Yang lain yang perlu kita pahami juga yaitu memiliki kemampuan bela negara. Apa saja sih kemampuan bela negara yang bisa kita laksanakan? Ya, kalau di lingkungan ya, di lingkungan sekitarmu kemampuan bela negara ya bisa mungkin kita menjadi anggota keamanan desa. Nah, itu kan juga salah satunya kemampuan bela negara, untuk membela negara. Karena membela negara itu kan tidak negara secara ini luas saja ya, tetapi melalui lingkungan di mana kalian tinggal itu ya, wilayahnya harus dijaga, lingkungannya harus dijaga. Kemudian selain itu juga kemampuan bela negara ya dapat diwujudkan juga dengan tetap menjaga kedisiplinan, keuletan, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau profesinya pedagang, berdaganglah yang baik, berdaganglah yang jujur. Kalau kalian profesinya petani, ya kerjakanlah secara sesungguh-sungguh ya, bagaimana pertanian yang baik. Kalau kalian pekerjaannya mungkin seorang pegawai, ya lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Itu kemampuan dalam hal bela negara ini juga harus kita pahami supaya apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara itu bisa tertanam dalam jiwa diri kita ya, secara khusus, dan jiwa pemuda, jiwa masyarakat Indonesia. Kemudian juga kesadaran bela negara ini juga dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam, nah tadi sudah disampaikan, mengamankan lingkungan sekitar tadi ya, menjaga Siskamling atau menjadi bagian Siskamling. Kemudian membantu korban bencana sebagaimana yang kita ketahui ya, bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia ya. Kemudian menjaga kebersihan itu juga dalam rangka bela negara ya, apalagi untuk masa pandemi sekarang ini ya, menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri itu sangat penting
Ya kalau dulu kita cuci tangan kalau mau makan saja. Sekarang habis melakukan aktivitas apapun kita harus cuci tangan, harus mandi setiap hari, ganti baju itu. Ya ini juga salah satu bela negara. Kemudian juga selain kebersihan tempat tinggal, kebersihan sendiri, juga mencegah bahaya narkoba. Ya, narkoba itu suatu merupakan musuh besar ya, musuh besar bagi generasi muda. Itu harus benar-benar kita jauhi ya. Menyentuh pun jangan, apalagi sampai mengkonsumsi. Kemudian yang perlu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita dalam rangka bela negara yaitu apa? Mencegah terjadinya perkelahian, walaupun perkelahian itu secara perseorangan ya, apalagi perkelompokan. Kenapa? Perkelahian itu biasanya akan dilakukan oleh para pemuda. Ini betul-betul harus kita cegah, ya harus kita lerai, jangan sampai ya tadi sudah sampaikan kalau terjadi perkelahian ya ini akan merusak semuanya. Kehidupan ini tidak akan tentram, tidak akan damai ya, tidak akan aman. Kemudian yang sangat penting lagi bagi kita ya, tentunya Indonesia ini kan juga sudah memproduksi barang-barang untuk keperluannya sendiri ya. Nah, ini yang perlu kita laksanakan dalam rangka bela negara itu kemampuan untuk menggunakan produk dalam negeri ya, sehingga kita tidak selalu tergantung ya untuk apa? Terus menerus mengimpor barang dari luar negeri. Ya, karena Indonesia sebenarnya sudah mampu ya untuk membuat produk-produk untuk kebutuhan kita, sehingga kita tidak usahlah ya keluar negerian. Ya, ambil aja barang produk sendiri supaya apa? Kita tidak selalu mengimpor, tidak tergantung dengan barang-barang luar, kecuali yang mungkin kita tidak mampu untuk menciptakan, tidak mampu untuk membuat baru, kita bisa mengimpor, kita bisa membeli produk dari luar negeri. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan pada siang ini. Silakan nanti sebelum saya akhiri, nanti kalian bisa merangkum apa yang saya sampaikan tadi, dan ditambah lagi tugas tadi Ibu menyampaikan tentang pulau-pulau di Indonesia. Silahkan kalian cari ya, pulau terbesar di Indonesia itu ada berapa, kemudian pulau apa saja ya yang terbesar ya. Karena yang di terbesar itu kan ada yang terkecil yang berada di pulau tersebut ya. Kemudian yang kedua itu apa potensi yang bisa kita banggakan yang ada di dalam pulau-pulau di negara Indonesia tersebut. Demikian mungkin tugas yang saya sampaikan. Silahkan nanti kalian tulis di buku tulis yang sudah kami sediakan. Terima kasih, tetap semangat ya, tetap protokol kesehatan. Ayo kita berdoa bersama, semoga kita selalu dalam lindungannya, tetap diberi kesehatan, kebahagiaan ya, keselamatan ya, tentunya jangan lupa tetap protokol COVID karena kita masih dalam kondisi yang demikian. Tetap jaga kesehatan ya, tetap bahagia supaya imun kita meningkat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.